Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Irfan, dan kali ini kita akan belajar di kelas 7 semester 1, yaitu tentang materi bab salah satu khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini menjadi materi terakhir di pembelajaran semester ini, dan semoga kalian dalam keadaan walafiat untuk selalu mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya, kita lanjutkan. Kita akan mengenal dulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 khalifah yang memiliki kebijaksanaan atau yang Ar-Rasyidin, mendapat petunjuk. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nih, ada di paling pojok kiri kalian. Ada 4 Khulafaur Rasyidin dan Abu Bakar merupakan yang pertama dan salah satu dari keempatnya ini. Nah, inilah beberapa contoh eh, sikap yang menonjol. Meskipun setiap tokoh ini mempunyai sikap cerdas dan pandai. Misalnya kayak Utsman, cerdas dan pandai. Berarti Abu Bakar nggak ada, berarti dia nggak pandai. Pandai, tapi tetap yang lebih menonjolkan daripada yang lain adalah sikap yang ini. Oke ya. Nah, kita bahas Khulafaur Rasyidin atau berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah dan khulafa. Artinya pengganti atau pemimpin ar-rasyid, dan yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang memimpin setelah Rasulullah dalam hal pemerintahan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin hanya 2 tahun. Tahunnya dilihat di sini ya. Oke. Nah, Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman Islam dia diberi nama Abdul Ka'bah. Karena apa? Dia menjadi abdi Ka'bah. Lalu merawat dan memuliakan Ka'bah. Dan kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah sakit pun ia diberi amanah untuk menggantikannya ketika imam. Ini ya. Dilahirkan kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Berarti kalau kita hitung-hitung, Abu Bakar ini 2 tahun di bawah Rasulullah usianya. Jadi ya kalau kita lihat mungkin sepermainan lah ya, usianya tidak begitu jauh. Itu, dan ia pun menjadi salah satu orang yang tergolong dalam as-sabiqunal awalun karena dia menjadi orang yang pertama atau golongan pertama yang masuk Islam. Oke. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tepatnya ketika Rasulullah wafat, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq meneruskan perjuangan Rasulullah menjadi pemimpin negara, maka Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dengan cara dimusyawarahkan dan langsung ditunjuk oleh umat muslim pada waktu itu. Lalu ia menjalani sebagai pemimpin itu sekitar 2 tahun. Ya. Nah, ini, dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Nah, ini sama dengan Rasulullah ya. 2 tahun kemudian beliau juga wafat seperti itu. Oke, keteladanannya apa? Nih sikapnya, rendah hati, tidak sombong, rendah hati, dia tidak pernah menyombongkan hartanya meskipun dia berasal dari keluarga kaya raya. Berhati tenang, tidak mudah terbawa suasana. Sederhana, ya tadi meskipun dia orang kaya tapi juga dia tidak lantas menjadikannya hidup bermewah-mewahan. Penyabar, jelas. Karena dia menamani dakwah Rasulullah. Adil dan suka musyawarah. Nah, ini dermawan ya, ketika diceritakan banyak ini Abu Bakar As-Siddiq itu menafkahkan banyak rezekinya untuk menolong agama Allah. Penolong kaum yang tertindas ketika seperti misalnya Bilal bin Rabah yang ketika itu dianiaya oleh Umayyah selaku majikan lamanya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerdekakan Bilal ini agar tidak lagi dianiaya, dan akhirnya budak Bilal yang dimerdekakannya malah justru menjadi muadzin yang diandalkan. Senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah ya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki sebagai As-Siddiq. Karena apa? Dia selalu membenarkan berita dari Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya. Abu Bakar As-Siddiq pun menjadi orang yang percaya, membenarkan, tidak ada keraguan sama sekali. Itulah karena dia dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut. Nah, prestasinya apa? Memerangi kaum murtad. Nah, kaum murtad itu apa? Orang keluar dari Islam. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang yang tidak lagi mengikuti agama Islam. Dia
keluar dari Islam. Dia berpikir bahwa ketika Rasulullah sudah wafat, maka Islam sudah berhenti, sudah tidak ada. Maka dia murtad. Nah, keluar dari Islam. Diperangi oleh Abu Bakar. Memberantas nabi palsu, banyak yang mengaku nabi palsu, diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu karena dia banyak berdusta. Nah, ini diperangi oleh Abu Bakar. Nah, karena mengganggu banyak nabi palsu, sehingga ajaran-ajaran Islam itu eh, tidak dianggap sebagai ajaran atau rasul terakhir. Nah, adanya nabi palsu mengaku nabi setelah Nabi Muhammad itu diperangi. Pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Dulu Al-Quran itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang buku mushaf dicetak bagus, bahkan ada yang kalau nempel alat saja udah bisa bunyi sendiri. Nah, itu dulu belum ada. Karena apa? Ketika dulu periwayatan ayat turun, itu ditulis melalui pelepah kurma, apa jenengan tulang belulang dan lain sebagainya. Belum ada kertas yang tersusun rapi. Artinya dulu masih terpisah-pisah. Maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini digabung agar apa? Bisa menjadi satu kesatuan dan bisa dibaca secara keseluruhan. Itulah prestasi Abu Bakar yang menonjol. Meskipun ini, namun juga beliau termasuk orang juga yang mengembangkan kekuasaan di wilayah Islam. Jadi wilayah kekuasaan Islam itu berkembang dan dia juga atau beliau juga membangun fasilitas-fasilitas umum. Nah, next. Oke.